Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Kembali dengan penuh sukacita, saya menyapa Bapak, Ibu, saudara terkasih dimanapun berada. Firman Tuhan akan menjadi perenungan kita kembali di pagi hari ini sebagai dasar kehidupan kita, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita akan melihat dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-32-36, menjadi dasar perenungan kita. Demikian firman Tuhan. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kembali kita merenungkan firman Tuhan, berbicara tentang karakteristik orang yang diselamatkan, bagian yang kedua dalam pembacaan kita dalam Lukas pasal yang ke-6. Dalam pembacaan kita sebelumnya, kita sempat juga belajar bagaimana karakteristik sebagai orang percaya adalah saling mengasihi. Ya, karena kita adalah murid Kristus, masih terus berproses, tidak mudah, tetapi belajar terus untuk mengasihi. Dalam bagian firman Tuhan ini lebih dalam lagi bagaimana kita diajar untuk mengasihi musuh kita, mengasihi orang-orang yang sama sekali tidak memiliki pemahaman yang sama dengan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya tentunya berbeda Bapak Saudara terkasih kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak atau belum diselamatkan. Jelas di sini dikatakan Tuhan Yesus bagaimana kita harus bersikap. Ya, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Kadang-kala kita sebagai orang percaya, ya kita berhadapan dengan orang yang tidak percaya. Dan kadang-kala kita juga akan menghadapi konflik juga dengan orang yang tidak percaya. Tetapi firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita bagaimana kita harus bersikap, yaitu mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Dan ini menjadi salah satu pelajaran kita sebagai murid Kristus, ya, karena seperti disampaikan dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-36, hendaklah kamu murah hati, ya, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Artinya Bapa juga mengasihi orang-orang yang tidak percaya dan juga mengasihi kita yang orang sudah percaya. Mari kita sama punya sikap yang sama seperti Bapa yang juga penuh dengan kasih kepada siapa saja, dan tentunya kita juga harus punya sikap yang sama seperti Bapa. Tujuannya agar apa? Agar orang-orang yang belum percaya juga melihat kesaksian yang baik, juga melihat bagaimana Kristus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan sikap kita yang murah hati, dengan sikap kita yang penuh dengan kasih, menjadi jembatan yang baik, menjadi kesaksian yang baik, sehingga orang-orang yang tidak mengenal, orang yang tidak percaya, diharapkan menjadi percaya melewat kesaksian kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi menjadi motivasi kita, menjadi dorongan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, agar kita mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita, mengasihi orang-orang yang belum menerima kasih dan anugerah Tuhan, agar mereka juga dapat merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kembali bahwa di pagi hari ini kami kembali lagi diingatkan mengenai esensi bagaimana kehidupan kasih kami harus mewarnai kehidupan kami hari lepas hari. Bukan saja dalam konteks kami berjemaat, tetapi dalam konteks kami juga di lingkungan pekerjaan kami, pergaulan kami, di mana masih banyak orang-orang yang belum percaya, masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan kasih anugerah Tuhan. Berdoa kiranya lewat kesaksian kehidupan kita yang diwarnai dengan penuh kasih itu menjadi jembatan, menjadi perantara agar mereka juga dapat menerima kasih dan anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. Berkati apa yang kami kerjakan dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.